Halo semuanya, kami dari kelompok 6, Pol 42, ingin menjelaskan mengenai implikasi kejadian 9/11 dengan munculnya sentimen Islamophobia di Amerika dan Eropa dengan studi case Belanda dan Inggris. Video ini kami buat bertujuan untuk menyelesaikan ujian akhir semester dari mata kuliah Isu Global Kontemporer dengan dosen pengampu Bapak Dr. Muhammad Badarudin SOS MAC MA. Sebelumnya, perkenalkan nama-nama anggota kelompok 6. Yang pertama ada Ahmad Aulia Azam, yang kedua ada Alexandra Brilianti, yang ketiga ada Jonathan Sebastian, yang keempat ada Muhammad Iksan Badrut Tamam, yang kelima ada Tiara Zeta Aji Adha. Kejadian 9/11 adalah duka bagi seluruh penduduk dunia. Ada korban 3.000 orang dalam insiden tersebut. Akan tetapi, pengamat melihat bahwa insiden 9/11 ternyata memunculkan sebuah pola konflik baru antar peradaban, yaitu dunia barat versus Islam. Dalam buku Samuel Huntington tahun 1994 di skema Triangle of Class bahwa akan ada di mana peradaban Konfusius, Barat dan Islam akan berbenturan, dan insiden 9/11 yang menggambarkan benturan peradaban Islam versus Barat dari perang cyber hingga perang fisik yang melibatkan negara. Selanjutnya mari kita membahas aktor antagonis dan protagonis. Pertama mari kita membahas aktor protagonis. Yang pertama ada masyarakat muslim di Belanda dan Inggris. Muslim di Eropa menderita seperti pelarangan hijab untuk melamar sekolah dan tempat kerja, pelecehan di tempat umum, dan bahkan film-film nuansa anti-Islam pun juga lahir dari Eropa yang membuat komunitas muslim di sana sebelum tahun 2010-an akhir seperti dipersekusi. Yang kedua ada masyarakat muslim di Amerika Serikat. Masyarakat beragama Islam di Amerika Serikat ini sering menjadi korban demonstrasi yang berbau Islamophobia dan mendapatkan teror penggunaan senjata api. Yang ketiga ada Islamic Human Rights Commission di Inggris. Islamic Human Rights Commission atau IHRC adalah sebuah lembaga perjuangan komunitas Islam di Inggris yang dibuat pada tahun 1997 yang bertujuan membangun Inggris yang aman, adil, tentram, dan membuat informasi yang mudah diakses umum untuk membangun persepsi positif kepada masyarakat Inggris, kepada kaum muslim sekaligus menjadi representatif komunitas muslim yang tertindas. Selanjutnya mari kita beralih ke aktor antagonis. Yang pertama ada mantan Presiden Amerika Serikat George Bush. Pada masa pemerintahannya terjadi 9/11 yang dimana menuduh secara umum kaum muslim dan menyebarkan rumor negatif yang berpengaruh di publik. Yang kedua ada media massa, di mana media massa berperan penuh dalam menyebarkan isu diskriminatif yang secara psikologis mempengaruhi opini publik tentang tindakan kekerasan yang selalu diarahkan kepada komunitas muslim. Yang ketiga ada Geert Wilders. Geert Wilders adalah seorang politisi dari partai PVV atau Partai untuk Kebebasan di Belanda yang secara terang-terangan mengeluarkan ujaran yang berbau Islamophobia kepada publik lewat statement, pernyataan media sosial, dan juga karikatur yang dibuatnya. Dia juga menjadi seorang sutradara film Fitnah, sebuah program televisi yang menggambarkan kartu Nabi Muhammad mendiskreditkan agama Islam sebagai agama teroris, radikal, dan provokatif kepada umat agama lain. Yang keempat ada Perdana Menteri David Cameron. Perdana Menteri David Cameron adalah politisi dari Partai Konservatif yang pada tahun 2005 ketika War on Terror dicetuskan, dia mengeluarkan statement bahwa muslim imigran di Inggris adalah hasil pelarian ISIS ketika War on Terror dilaksanakan. Padahal muslim yang ada di Inggris adalah kebanyakan imigran Suriah, Pakistan, Bangladesh, dan Nigeria. Oleh karena itu, dia mengeluarkan statement publik bahwa semua muslim adalah penyebab terjadinya isu radikalisme di Inggris. Selanjutnya, aktor utama dalam kasus Islamophobia antara dunia Islam dan Barat Eropa di negara Amerika Serikat, yaitu George Bush, yang merupakan presiden di Amerika Serikat kala itu. Serangan 9/11 pada tahun 2001 memicu sentimen Islamophobia di dunia. Presiden Bush memulai perang melawan terorisme dan menekankan keamanan.
Presiden Bush berkomitmen untuk melawan kelompok teroris termasuk Al-Qaeda dan meminta negara lain untuk memilih antara berdiri bersama Amerika atau teroris. Amerika Serikat mengirim pasukan ke Afghanistan untuk melawan Taliban. Undang-undang anti-terorisme diterapkan di banyak negara. Serangan 911 melibatkan pembajakan pesawat yang menabrak menara World Trade Center dan gedung Pentagon yang menewaskan ribuan orang. Presiden Bush memberlakukan pembatasan masuk bagi individu muda dari negara mayoritas Muslim, mempersulit pendidikan di Amerika Serikat, dibentuknya USA Patriot Act of 2001 sebagai respon terhadap serangan 911 dengan tujuan mencegah ancaman terhadap Amerika Serikat. Lalu aktor utama dalam kasus Islamofobia antara dunia Islam dan Belanda adalah Geert Wilders, politisi dari partai PVV atau disebut Partai untuk Kebebasan di Belanda. Wilders, politisi Belanda yang kontroversial, dikenal karena perlawanan yang keras terhadap Islam. Ia menampilkan kartun Nabi Muhammad di saluran televisi nasional sebagai tindakan politik kontra terhadap Islam. Dalam kampanyenya, Wilders berjanji akan menerapkan strategi deislamisasi yang lebih ketat daripada Donald Trump. Ia ingin melarang imigrasi Muslim, menutup masjid-masjid di Belanda, dan mengubah lanskap politik Eropa dengan keluar dari Uni Eropa. Wilders sering menimbulkan kontroversi dengan menyuarakan larangan terhadap Al-Quran, menyebut Islam sebagai keyakinan totaliter, dan mengajak penutupan masjid dan lembaga pendidikan Islam. Pemimpin Partai untuk Kebebasan ini dinyatakan bersalah atas tuduhan diskriminasi dan penghinaan, meski tidak dijatuhi hukuman. Wilders terus memicu kontroversi dengan pernyataan provokatifnya. Pendukungnya melihatnya sebagai pembela kebebasan berbicara, sementara kritikus mengecamnya sebagai pemecah belah dan diskriminatif. Selanjutnya, aktor utama dalam kasus Islamofobia antara dunia Islam dan Inggris adalah Perdana Menteri David Cameron. Perdana Menteri David Cameron menolak menerima imigran termasuk imigran Muslim untuk alasan keamanan. Pemerintah Inggris juga mengambil langkah menutup masjid sebagai tindakan pencegahan terorisme. David Cameron mendukung kebijakan sebuah perguruan tinggi yang melarang penggunaan jilbab penutup wajah dengan alasan identifikasi dan keamanan. Hal ini memicu protes dari sebagian mahasiswa yang menyebutnya sebagai Islamofobia. Penasihat Cameron menyatakan bahwa larangan ini melindungi hak lembaga pendidikan dan memudahkan identifikasi individu. Tujuannya adalah menjaga keamanan dan responsibilitas saat terjadi insiden. Tantangan dari berbagai pihak yang dialami oleh para aktor utama. Yang pertama, mari kita bahas Presiden Amerika Serikat, yaitu George Bush. Yang pertama ada tantangan dari teror Islam radikal dan tidak akan membiarkan dunia diserang. Yang kedua, tantangan dari bahayanya mengabaikan ancaman akibat ketersediaan persenjataan nuklir Iran yang merupakan penjara bagi para pemimpin agama yang memonopoli dan menindas rakyatnya, menimbulkan masalah yang tak ternilai. Lalu yang terakhir ada menjaga agar aksi militer yang diambil tidak dipersepsikan sebagai perang melawan Islam. Lalu aktor yang kedua adalah Geert Wilders, politisi dari Partai untuk Kebebasan di Belanda. Yang pertama ada kontroversi. Pernyataan Geert Wilders tentang Islam dan umat Muslim cenderung menimbulkan reaksi yang hebat dari berbagai pihak, termasuk dari komunitas Muslim dan kelompok-kelompok yang berjuang melawan protes dan kebencian. Lalu yang kedua ada kekuatan politik yang terbatas. Walaupun Wilders memiliki dukungan dan pengikut yang cukup signifikan, kekuatannya sebagai seorang politikus di Belanda masih terbatas. Upaya Wilders untuk mendorong agenda politik yang berbasis anti-Islam mempersulit dalam mendorong agenda politik yang anti-Islam. Lalu yang ketiga ada tuntutan hukum. Kontroversi akibat beberapa pernyataan Wilders terhadap Islam telah mengakibatkan tuntutan hukum terhadap dirinya sendiri. Keterbatasan Wilders dalam menyatakan pernyataan atau melakukan tindakan yang melanggar hukum telah dihalangi. Lalu aktor yang ketiga adalah Perdana Menteri David Cameron. Pemerintah Inggris terus berusaha
untuk mengusulkan pemikiran moderat di antara masyarakat Muslim Inggris sebagai respon terhadap tantangan penyebaran pemikiran radikal di kalangan masyarakat tersebut. Lalu ada faktor keamanan. Imigran Muslim yang datang ke Inggris dianggap sebagai suatu hal yang merupakan potensi ancaman bagi Inggris, karena dengan kedatangan migran Muslim ini dapat menimbulkan bahaya tersendiri atas keamanan dalam negeri Inggris. Lalu secara saat ini, jumlah imigran Muslim Inggris telah melebihi 2,8 juta. Hal ini memunculkan potensi keterbawaan ataupun pengaruh yang mungkin ditimbulkan oleh paham-paham radikal yang disebarkan oleh kelompok jihadis. Lalu strategi yang dilakukan oleh para aktor utama. Yang pertama ada Presiden Amerika Serikat George Bush, yaitu mengisolasi setiap negara yang memberikan bantuan terhadap kelompok teroris supaya negara tersebut berhenti memberikan bantuannya. Lalu memperkuat tata peraturan dan landasan hukum yang berlaku dalam menangkal tindak teroris melalui beberapa kerjasama lingkup internasional. Dan yang terakhir, bersikap tegak dan menampik upaya negosiasi yang dilakukan oleh kelompok terorisme. Lalu yang kedua ada Geert Wilders, politisi dari Partai untuk Kebebasan di Belanda. Wilders menyerukan agar Quran Kitab Suci Islam dilarang di Belanda. Dia menggambarkannya sebagai buku fasis dan berpendapat bahwa itu mempromosikan kekerasan dan kebencian, lalu menghentikan imigran dari negara-negara mayoritas Muslim dengan alasan bahwa budaya dan nilai-nilai Belanda perlu dilindungi. Lalu, ia mempromosikan identitas Belanda yang didasarkan pada nilai-nilai seperti kebebasan, demokrasi, dan individualisme. Dia berpendapat bahwa Islam tidak sesuai dengan nilai-nilai ini dan Belanda harus memprioritaskan identitas budayanya sendiri. Dia menyerukan untuk kembali ke masyarakat yang lebih homogen yang didasarkan pada nilai dan budaya bersama. Yang terakhir, Wilders telah mendukung kebijakan yang dianggap anti-Islam seperti larangan cadar di tempat umum dan penutupan sekolah Islam. Strategi aktor utama yang terakhir yaitu adalah Perdana Menteri Inggris David Cameron. Ia memperketat persyaratan imigrasi dan membatasi imigrasi dari negara-negara mayoritas Muslim seperti Pakistan dan juga Bangladesh. Ia juga memperkenalkan larangan penggunaan niqab atau cadar wajah di tempat-tempat umum, lalu memperkenalkan prevent strategy pada tahun 2011 yang bertujuan untuk mencegah radikalisasi dan ekstremisme di kalangan masyarakat termasuk di kalangan umat Muslim. Dan yang terakhir, memperkenalkan Undang-Undang tahun 2015 tentang pencegahan terorisme dan kebebasan yang memberi wewenang pada polisi dan layanan keamanan untuk menangkap dan menahan seseorang tanpa pengadilan. Selanjutnya mari kita bahas prospek keberhasilan para aktor. Yang pertama ada Presiden Amerika Serikat George Bush. Prospek keberhasilan George Bush dalam kasus Islamofobia sebagai aktor antagonis adalah tidak berhasil, karena walaupun strategi yang dilakukan berhasil membuat masyarakat Amerika Serikat ketakutan, bahkan membenci masyarakat Islam yang berada di Amerika Serikat, tetapi ia gagal dalam mencegah Islam berkembang di Amerika Serikat. Yang kedua ada Geert Wilders, politisi dari Partai untuk Kebebasan di Belanda. Prospek keberhasilan Wilders dalam kasus Islamofobia sebagai aktor antagonis adalah tidak berhasil, karena walaupun Wilders telah berusaha keras melakukan berbagai kampanye untuk menyebarkan Islamofobia, namun tidak ada satupun negara yang resmi menerima ideologi Islamofobia. Selain itu, opini publik terhadap Islamofobia semakin menurun di Belanda. Selanjutnya ada prospek keberhasilan Perdana Menteri Inggris David Cameron. David Cameron telah menyebarkan Islamofobia secara luas dan terbuka. Dia telah mengklaim bahwa Islam adalah agama yang menyebabkan kekerasan dan kejahatan. Dia telah mencoba dan berhasil menyebarkan Islamofobia secara luas, namun Cameron dapat dikatakan gagal dalam menyebarkan Islamofobia karena orang-orang merasa tidak nyaman dengannya dan memilih untuk tidak mendengarkannya. Lalu ada prospek dari masyarakat beragama Islam yang tinggal di Amerika Serikat.
masyarakat Muslim yang tinggal di Amerika Serikat akan berhasil menghadapi Islamofobia, meskipun ada beberapa tantangan yang dihadapi. Berbagai kegiatan dan organisasi Muslim telah berhasil mempromosikan toleransi dan kerukunan di Amerika Serikat. Masyarakat Muslim telah membantu mempromosikan nilai-nilai demokrasi, kebebasan beragama, dan keadilan. Masyarakat Muslim telah berhasil membuktikan bahwa mereka adalah warga negara yang berkontribusi dan berintegritas. Dan yang terakhir adalah prospek dari masyarakat beragama Islam yang tinggal di Eropa atau Belanda dan Inggris. Muslim yang tinggal di Belanda dan Inggris telah menghadapi tingkat Islamofobia yang signifikan dalam beberapa tahun terakhir. Di Belanda, terjadi sejumlah serangan terhadap masjid, dan di Inggris, terjadi peningkatan jumlah kejahatan rasial terhadap Muslim. Terlepas dari tantangan ini, umat Islam di Belanda dan Inggris semakin berhasil melawan Islamofobia. Jelas bahwa Muslim di Belanda dan Inggris menghadapi tingkat Islamofobia yang signifikan. Namun mereka juga semakin berhasil melawan kebencian ini dan mempromosikan pengertian dan toleransi. Dalam menganalisis kasus Islamofobia ini, kami menggunakan teori prejudice, yang merupakan gagasan atau pendapat yang terbentuk sebelumnya tentang situasi sosial yang biasa didasarkan pada stereotip, kebiasaan yang tidak didasarkan pada pengalaman dan penalaran sosial. Sikap prejudice atau berprasangka ini menimbulkan bias dalam pendapat dan perilaku mereka. Dalam kaitannya dengan kasus, teori ini menjelaskan bahwa Islamofobia terjadi karena adanya sikap prejudice yang menimbulkan diskriminasi terhadap orang Islam. Alasan kami menggunakan teori ini dikarenakan, yang pertama, sikap prejudice atau berprasangka ini yang dalam kasus Islamofobia sangat mempengaruhi perilaku individu maupun masyarakat dalam memandang ataupun terhadap orang yang Islam, seperti contohnya diskriminasi dalam pekerjaan, pendidikan, dan dalam berbagai sektor kehidupan lainnya. Yang kedua, sesuai dengan kasus Islamofobia, yang dalam teori ini dijelaskan stereotip atau generalisasi yang timbul atau berkembang seringkali tidak bersifat rasional dan tidak didasarkan pada fakta yang valid. Lalu yang terakhir adalah ketersesuaian penggunaan teori ini dalam menjelaskan penyebab dan berkembangnya Islamofobia, seperti stereotip negatif atau pandangan negatif, memunculkan diskriminasi yang dapat berupa narasi-narasi negatif tentang Islam. Dari kasus ini dapat diketahui bahwa di Barat, Islamofobia menjadi isu yang serius, dan masyarakat Islam di Eropa dan Amerika memiliki tantangan tersendiri karena diskriminasi yang terjadi yang dilakukan baik itu masyarakat maupun pemerintah negara-negara tersebut. Untuk sikap kami terhadap kasus ini adalah kami lebih mendukung masyarakat Islam dan tidak mendukung tindakan-tindakan yang dilakukan oleh aktor antagonis. Alasan-alasannya adalah sebagai berikut. Yang pertama, kami menentang adanya diskriminasi antar umat beragama, terlebih lagi negara Eropa yang dibahas pada kasus ini, dan juga Amerika Serikat yang merupakan negara membebaskan masyarakatnya untuk memeluk agama yang mereka percayai. Lalu yang kedua, masyarakat Muslim di negara-negara Eropa dan Amerika Serikat selalu dikaitkan dengan teror yang membuat masyarakat-masyarakat di negara tersebut menjadi takut dan anti terhadap Islam, yang membuat stigma negatif terhadap Muslim semakin menjadi di sana, yang menyebabkan banyaknya kasus-kasus diskriminasi masyarakat Muslim yang terjadi di negara-negara tersebut. Lalu yang ketiga adalah alasan yang berikutnya adalah diskriminasi dan fenomena Islamofobia itu tidak hanya di masyarakat saja, tetapi di bagian politik juga, seperti melakukan kebijakan-kebijakan yang mendiskriminasi umat Islam di negara tersebut. Sekian yang dapat kelompok kami sampaikan. Mohon maaf jika ada ketidakvalidan data ataupun kesalahan dalam berucap. Terima kasih.